Tidak semua tawaran yang luar biasa itu dari Tuhan. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saya belajar setia. Setia dengan perkara kecil. Saya percaya peninggian itu datang dari Tuhan. Amin. Pekerjaan, kalau Anda kerja hari ini, Anda mungkin ditawari gaji lebih tinggi di tempat lain, posisi lebih tinggi. Dengar saya, pekerjaan kita bukan hanya untuk penghidupan, tapi juga untuk membangun apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kerja hanya untuk uang. Jangan bangun bisnis hanya untuk memperkaya diri sendiri. Temukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Berkaryalah di situ dan jadilah orang-orang yang berdampak, orang-orang yang berbuah karena kepercayaan Tuhan yang Tuhan taruh di tanganmu. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang paling esensi yang Tuhan mau kita hidupi, yaitu rencananya dalam hidup kita. Amin. Kalau Anda ingin diberkati, ini pelajaran hidup saya. Jadilah orang yang bisa dipercaya, jadilah orang yang setia. 2 ayat aja, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang yang dapat dipercaya dan setia itu aset yang berharga. Kesetiaan dan kepercayaan yang membuat Anda tidak bisa dibayar murah. Katakan amin. Cari orang pintar banyak. Tapi kalau hatinya gak tulus buat apa? Yang kedua, dengar baik. Apa yang bisa menggoda kita? Kalau kita serakah atau cinta uang, pencobaan dari iblis akan datang dalam bentuk berkat yang melimpah. Yang justru membuat kita lupa sama Tuhan dan keluarga. Dengar baik, Mazmur 62 ayat 11 bilang gini. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Dengar baik, iblis itu akan membuat kita justru workaholic. Bekerja sampai lupa waktu, lupa istri, lupa keluarga. Tidak peduli kesehatan, kehilangan waktu berkualitas bersama keluarga. Kita jadi sombong, tinggi hati, gak mengerti kata cukup. Kerja, uang. Jatuh dalam dosa perzinahan. Karena ketika kita harus entertain rekan bisnis atau orang-orang yang kita butuhkan untuk menolong bisnis kita. Kita harus fasilitasi kesenangan-kesenangan mereka. Lalu kemudian kita bisa terjerat dalam permainan kotor. Karena ada harus terima suap dan korupsi dan pelanggaran hukum. Bayangkan hal-hal inilah posisi dan harta yang menjatuhkan banyak orang-orang besar di bangsa kita. Orang yang benar-benar mau memelihara keharmonisan dalam rumah tangga harusnya justru memprioritaskan Tuhan nomor 1. Memprioritaskan keluarga. Bijak mengelola keuangan, mengerti kata cukup dan suka menabur. Dengan begitu kita tidak akan mudah tergoda. Saya mau akhiri. Tuhan mengizinkan kita diuji di area di mana Tuhan itu gak jadi Tuhan dalam hidup kita. Dengar baik. Tadi pertama iblis akan mencobai kita di area yang kita sangat mudah tergoda di situ. We want it the most. Our greatest desires. Tapi yang kedua, Tuhan akan mengizinkan kita diuji di area di mana Tuhan tidak jadi Tuhan dalam hidup kita. Saya kasih contoh yang terakhir. Ketika pelayanan menjadi lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Motivasi kita ke gereja melayani Tuhan adalah untuk upah bukan cinta. Melayani dengan tujuan bukan karena punya kerinduan. Kita akan terjerat, kita akan haus mimbar, kita lupa keluarga. Membuat pelayanan kita itu seperti gini istilahnya. Intim tanpa hubungan. Siapa yang bisa intim tanpa hubungan? Maaf, pelacur. Mereka bisa berbuat intim dengan siapa saja padahal gak ada hubungan. Berikutnya, contoh orang yang sudah mulai tidak meletakkan Tuhan sebagai Tuhan. Hidupnya mulai salah prioritas. Melalaikan tanggung jawab di rumah, di tempat kerja. Apa akibatnya? Gak jadi saksi di rumah, gak jadi saksi di tempat kerja. Akibatnya pelayanan kita dicela orang Kristen kok kayak gitu. 2 Korintus 6 ayat 3 bilang,
Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ciri lain lagi, orang mulai tidak hidup dalam kebenaran. Rajin ke gereja, rajin dengar firman, tapi karakternya tidak mencerminkan keilahian. Aktivitas rohani Anda tidak menjamin iman Anda bertumbuh. Anda mungkin rajin ke gereja, tapi kalau Anda tidak menghidupi firman Tuhan, Anda tidak mau taat sama Tuhan, di proses Anda malah berontak. Di proses kerendahan hati, Anda malah berusaha menjatuhkan orang lain. Dengar baik, Anda tidak akan bertumbuh. Justru kita ini jangan sibuk pelayanan, tapi kita harus sibuk bertumbuh dalam iman. Amin. Iblis itu gak takut kita ke gereja, tapi iblis paling takut orang Kristen itu melakukan firman. Saya tutup, kalau Anda tidak mau jatuh dalam dosa, kuasai hatimu. Karena dari hatilah, firman Tuhan dalam Markus 7 ayat 21 katakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jaga hatimu. Jangan sampai biarkan iblis membisiki engkau. Sehingga kita saling membenci, saling iri hati, saling menjatuhkan, saling tinggi hati, lalu kemudian selisih paham. Apa sih yang terjadi dengan gereja? Kenapa harus saling pecah-pecah? Kenapa harus bertengkar nanti pecah, bertengkar nanti pecah. Nanti bangun lagi kerajaan yang baru. Uang jadi sasaran, buat apa gitu? Kita ada di sini untuk membangun kerajaan Tuhan. Amin. Pastikan hidup kita. Jangan jatuh bangun lagi dalam dosa. Apa yang gak penting buat kamu gak akan menggoda kamu. Bilang gini, dosa tuh gak penting. Katakan sama-sama, 3, 2, 1. Tuhanlah segalanya. Orang yang mengasihi Allah pasti bisa menolak dosa. Ubah cara berpikirmu. Buat apa dosa? Enaknya sementara, susahnya selamanya. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3